balik lagi ke Persona Online Model Search 2 YouTube series. Di episode kali ini adalah episode yang sangat spesial. Karena apa? Karena episode 10 ini adalah episode terakhir fase online development. Finally, para mentor dan juga head of Persona, Andika Dharma Permana, akan menentukan siapa aja yang masuk ke top 12 fase offline development dan juga di karantina di Jakarta. It's gonna be hard decision, but super excited. Oke, para mentor, Kak Andika, sekarang kita bakal ngeliat hasil dari digital fashion editorial. Kita mulai dari Agung. Agung nih timnya siapa? Riza. Gua. Oke. Agung ini pertama dia mau konsep 2000-an. Dia anaknya kreatif sih menurut gua. Ya keren sih. Ini bagus banget. Angle-angle-nya dia udah tahu sih. Kayaknya semua fotonya nggak ada yang gagal deh. Iya, dia udah tahu ini, dia udah tahu apa cara foto yang dimaksud Nah. itu digital editorial apa, dia kayak udah paham. Nah, yang foto topless ini dia awalnya bingung nih mau ngestalin kayak gimana. Terus dia ada konsep sendiri di mana celananya didobelin gitu. Bagus sih, dia bisa laku banget sih. Ini bagus banget. Ya ini kelan jeans, aksesoris, Ini cakep banget sih. lensanya variatif, angle-nya variatif. Oh, nah ini kayak sisi Agung yang kita nggak pernah lihat ya, sisi Agung yang kita nggak pernah lihat. Ini juga Ini sih. ini gue suka karena dia taruh apa dibasahin celananya, mantap Riza. Keren. Kita lanjut ke Amanda. Tim siapakah ini? Tim Ranzi. Gimana Ran konsepnya si Amanda? Dia datang udah dengan konsep 3 baju dan juga baju-baju itu berbeda-berbeda dan dia nggak tahu kayak yang ini maskulin, yang ini feminim, yang ini quirky gitu. Jadi dia datang udah paket lengkap lah istilahnya. Tapi yang gue suka dari dia tahu nih dia udah lebih, tapi dia juga ngejelasin ke aku tuh concern loh sama ekspresiku dan pasti auraku ketika foto. Dia concern banget sama hal yang kayak gitu. Terus dia kayak minta gimana ya Kak bedain maskulin and feminimnya tapi tetap strong gitu. Terus dia pintar, dia kenapa pengen tailor awalnya biar dia ngasih bahu dia yang bagus, dia bilang. Ya, Gua kayak, ini beda lagi ya. Tadi Iya. kan kayak ladylike, womanly, Ini quirky seksi. Ini quirky modern gitu ya. Dia explore banget sih. Cakep banget. Cah sih dia. Terus dia berani ini ya, kayak showing skin. Cakep banget. Habis. Andina, tim siapakah ini? Aku, Andina tuh plus minus. Minusnya gue ngerti sih, karena dia masih awam gitu, karena dia dari daerah, dia nggak punya pengetahuan fashion secara internasional gitu. Yang modern dia belum Yang modern tuh paham dia ya. belum paham banget, karena dia kan emang biasanya kebaya gitu. Jadi mesti banget dibantu apa sih konsepnya mau kemana. Kelebihannya dia, pas eksekusi dia gokil. Pas eksekusi dia jago banget mainin bajunya, dia jago banget mainin posenya dengan segala keterbatasan yang dia punya. Nggak kelihatan ya? Iya. Ini langsung nggak kelihatan dia dari daerah loh. Nah, dia tuh potensial banget secara pose, dia udah ngerti, dia udah bisa jualan apa yang mau gua kasih nih, gua pakai baju apa sih gitu segala macam. Bagus. Keren. Kita lanjut ke Antasena. Ini timnya siapa Antasena? Gua. Ini sebenarnya gua juga nggak expect juga sih. Di umur yang segini dia bisa secakep ini gimana sih? Gak kelihatan bocil. Nggak Iya nggak kelihatan. kelihatan. Charming ya. Dia tuh effortless ya, sebetulnya dia diem Iya, aja. diem aja tinggal dia diem aja dan Alah, yakin jejak gemes. itu pasti udah bagus di foto. Bagus. Cakep. Ini dia udah pakai baju bagus ya. Proporsi badannya bagus. Udah bisa Proporsi badan explore bagus. juga itu. Wih, dia pose-pose. mantap. Ini bagus sih. Modern. Backgroundnya Ini juga bagus. dia milih sendiri lagi, kreatif Iya loh. banget. Ini dia milih sendiri. Iya, dia yang konsepin sendiri. Nice. Dia cakep. Komposisi warna juga. Bagus. Habis. Kita next ya. Iya, anak-anak gokil. Nice. Berkembang banget ya. Maksudnya berasa banget ya Iya. progresnya. Kita ke Dilan. Tim siapakah ini? Gue berdua. Tim Fadel Pika. Udah ini ya, udah di early makeover ya. Awalnya konsepnya mau rock and roll 90s gitulah. Ini terus dia foto tuh masih kurang banget, cahayanya kurang, terus backgroundnya, terus posenya. Akhirnya di situ wah ini mesti di makeover nih biar lu agak
agak seger lah. Lu bisa nggak potong rambut sekarang? Sekarang Kak. Iya. Iya, sekarang. Udah sejam kemudian udah kelar dia potong rambut. Secepat itu. Terus habis itu langsung foto-foto lagi. Gue sempet lihat yang pertama kan, dan itu kayak literal musisi jadi kayak kostum, terus memang jadi jatuhnya nggak fashion ya, lebih ke talent. Iya, talent. Nah, dia tuh orangnya juga menurut gua dari pos-pos awalnya tuh orang talent banget aja gitu. Nah berarti dia 3 hari ngejar dari talent mau jadi fashion Gokil. model ya. Ini kita ke Fiorenza adalah tim Teranti. Fiorenza pemalunya banget gitu. Gue orangnya gemesan. Jadi dia itu Cantik orang yang paling lama ngechat gue. Ini cantik banget. Turns out untung hasilnya bagus, cakep. Yang pilih-pilih itu dia berarti. Dia ngasih banyak terus gue ya udah yang ini Oke. gitu. Jadi Post? dia apa? Coba yang sebelumnya. Post gue. Oke. Ini cakep banget sih ini. Sebenarnya dia punya potensi banyak, cuman itu dia harus didikte banget. Tiba-tiba Pasif udah foto. ya, Iya, pasif. Harus lebih di push berarti Benar. sebenarnya. Soalnya kalau misalnya dia udah di foto kayak gitu tadi dan dia udah tahu arahnya mau kemana, dia bisa nggak kelihatan kayak model baru loh tadi. Iya. Baik, kita langsung lanjut ke Tim Isabel. Tim Adalah Ranti lagi. Tim Ranti. Isabel datang tiba-tiba udah ngasih photoshootnya, tapi gemes sih. Setelah kemarin challenge dia tahu sekarang dia harus lebih open sama body type-nya. Pose-posenya bisa kalian lihat kan, itu awalnya gue nggak ngasih sebanyak itu referensinya. Berapa kali dia Iya. Dan ini lebih berasa di sini ada ini ya tentang body gitu ya, tentang body type tuh berasa. Lucu banget. Dia kayaknya tahu kemarin dia mulai turun, dia ngejar lagi sih, itu yang gue suka. Nice. Kita lanjut ke Jessica yang adalah tim Ranti Lagi. Jessica tuh cantik menurut gue, dia potensial, tapi ya gitu, dia masih 12 tahun, komunikasinya sangat tidak lancar sama gue. Dia hilang-hilangan, datang pertama konsul nih aman, bla 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 bla, tiba-tiba hilang, udah datang fotonya semua. Tapi menurut gue bisa maksimal, makanya gue suruh dia ulang, tapi dia tidak melakukannya. Kita lanjut ke Leia. Ini tim siapa nih Leia? Gue berdua. Nah dia awalnya tuh konsepnya tadinya mau blazer-blazeran, cuman kan takutnya kelihatan tua untuk seumurnya kan, jadi maunya terlihat lebih young, cheerful. Kalau aku sih secara fashion ngelihatnya ini bisa dilihat di kalau anak-anak ABG ke mall gitu. Jadi kayak kurang twisted sama kurang ada surrealnya. Mungkin itu problemnya Lea sih, dia terlalu plain. Kayak kurang ada flavor gitu. Kita lanjut ya ke Melisa. Timnya siapa Melisa? Tim Ranti. Oh, tim Ranti lagi. Melisa itu datang ke gue dengan banyak konsep. Jadi dia ada 3 konsep atau berapa gitu yang dia juga kayaknya bingung mau kemana, karena sebenarnya dia masih punya pegangan kalau masih yang mau cantik-cantik beauty gitu. Sedangkan maksudnya gue, dia emang udah cantik, tapi gimana caranya gue nge-explore yang lainnya gitu. Supaya lebih high fashion sebenarnya kan PR dia ya. Aku suka sih itu dia banget, sebenarnya cocok ya. Maksudnya buat dia stylingannya, makeupnya Korea banget jadinya. Iya. Kayak marketnya jelas, cantiknya keluar gitu, fashionnya keluar. Nggak plain nih kan, lebih dinamis, gerak, lebih muda gitu. Iya, dia kurang dinamis ya sebelum-belumnya. Kita lanjut ke Melia. Timnya Sarmaj. Sarmaj. Si duo sahabatan ini nih, dia tuh kayak sama banget gitu. Mereka Harus diarahin hold on each other berdua Iya, aja, bener. terus sama-sama lost ya. Iya, sama-sama lo, sama-sama hold on each other. Padahal kalau dia dipisah bisa bagus dua-duanya. Emang mereka foto pun barengan, Sa? Barengan. Contohnya kayak tadi Andina sebelum-belumnya tuh dia ngasih konsep alam-alam gitu. Pokoknya dia pengen ngebawa daerah tempat tinggalnya alam-alam, dikasih foto-foto. Awalnya referensinya wah kacau ya gitu referensinya. Si Andina dan Melia ini hilang, tiba-tiba photoshootnya udah jadi. Nah dia berdua ini beneran ngulangnya bareng, kasus kesalahannya bareng, bajunya bareng. Dia kasih foto alam dalam, oke gue ikutin, dia mau alam, gue bilang, tapi gue direct ke fashion way gitu. Ya udah kalau lu mau bawa alam lo berani nyebur nggak ke danau? Terus gue bilang, ya udah, gue rubah lah outfitnya. Terus dia bilang, kak nggak bisa soalnya aku udah di kota. Nah maksud gue, sayang banget kan, kenapa lo nggak bilang ke gue kalau kesusahan lo itu jangan atasi sendiri. Iya, itu komunikasinya itu. Padahal banyak banget yang asistensi misalnya sama gue dan akhirnya jadi bagus gitu. Jadi gue puas dah, at least gue puas gitu. Ini agak semi foto digital kok, si Iya, Melia. iya, Bukan fashion ya. Kan sedangkan fashion main angle, main semuanya gitu. Kita lanjut ke Mika. Mika tim siapa? Aduh, kasus juga nih Kasari. sama. Bagus tapi fotonya. Nah, itu dia. Untung hasilnya bagus.
Si Mika ini gue lumayan nggak ada lika-liku, kecuali memang dia anaknya juga kayak sempurna dulu versi gue baru gue kirim gitu, lebih kayak attitude. Itu bagus, angle-nya bagus, Iya. mukanya bagus. Tapi secara taste, kulitnya bagus secara banget ini. pengetahuan, secara angle, ini nggak gue direct. Sekeren ini tiba-tiba udah jadi gitu. Untungnya di situ. Cuma masalah komunikasi lagi. Oke. Kita lanjut ya ke Nayotama yang adalah tim Rizal. Gue lebih ke nggak expect gitu loh sama anak ini. Dari awal kan pada nggak expect. Dari awal kan pada Iya. underrated cakep dia. cakep banget. Cakep banget. Dia kayaknya referensi fashionnya Iya. banyak deh. Iya. Kreatif banget. Kelihatan banget dari stylingnya. Iya. Outfit ini gue nggak ini sih, gue nggak expect. Dia pakai dua blazer itu. Iya. Lumayan advance itu. Nah tapi somehow kekurangan dia menurut aku berasa kayak belum tepat gitu. Sisi femininnya kayak misalnya yang tadi nih. Iya. Nih. Kan ininya tuh lihat deh. Kayak nonggeng gitu kan apa Karena terus, mungkin dia mungkin masih dalam tahap apa ya, mencari jati dirinya yang dimana dia aplikasikan di foto ini. Jadi ya nggak sebenarnya masih bisa di bisa Oke, kita lanjut ke Nisrina. Nisrina. Ini tim siapa? Fadel Pika. Fadel Pika. Dia tuh konsep awalnya emang mau gotik gitu, tapi setelah pemilihan baju dan lain-lainnya, aksesoris gitu-gitu, katalog aja jadinya. kayak belum berani Berantakan aneh tapi kok. rapi. Belum berani Iya, berantakan tapi rapi. benar. kita nggak bisa get her personality-nya beneran masih model katalog Nyeting. bener. Oke, kita lanjut ke Nurin, timnya Sarmaj. Keren sih ini. Dia Ini kayak bagus. awalnya dia tuh pose-nya tuh rada masih cantik-cantik. Jadi dia seperti punya sudah terset di otaknya bahwa model tuh begini loh, yang gitu. Cuma masih salah arah. Masih salah arah. Nah, ini gue lumayan capek narik-narikinnya nih. Kayak effortless aja, ini aja gitu. Dia gokil sih. Niatnya tuh niat banget sampai kebangetan. Kita lanjut ke Pang. Ini tim siapa? Gua Fadel. Oke, Fadel dan Pika. Dia tuh awal ngomong sama gue, ngasih tau konsepnya tuh mau kayak anim Uniqlo gitu. Apa? Gimana tuh? Gimana ini Klo? Apa? Anim Uniqlo. Hah? Anime Gimana ini itu? tuh apa sih? Uniqlo? Nah iya, terus ya pokoknya dia kaos-kaosan, Oh, kaosnya gambar. Hah? kaosnya anim. Kaosnya Oh, aneh. maksudnya mau bertema konsepnya itu Iya. pakai kaos tapi kaosnya anime ya, macam-macam gitu. Iya. Kaosnya anime atau outfitnya? Atau konsepnya Nah, jadi anime. Outfitnya Outfitnya. pada mau yang begitu-gitu. Bukan kaosnya gambar anime, apa stylingnya anime. Iya. Coba gue translatekan si Fadel ya, maksudnya ya. Jadi sangat maksudnya pengen. dia pengen yang Uniqlo kan suka X sama Anim tuh, iya. kayak Gundam Ya apa. itu berarti ready to wear biasa dong. Nah, Kayak iya. jeans. Nah, terus habis itu diinin ulang. Lu kayaknya bagus pakai blazer gitu, terus yang dalamnya ya nggak pakai kaos gitu. Terus ya banyakin aksesoris. Nah, terus habis itu besokannya dia langsung foto tuh. Langsung foto aja. Terus permasalahan pertama backgroundnya kurang. Habis itu gue suruh ulang lagi, barulah gue kasih masukan, lu kayaknya konsepnya crop gitu aja deh, Kenapa tuh dia lo kasih konsep crop dia? personal ke dia aja gitu, kayaknya cocok gitu. Nah ini tuh bagus kan, coba next. Nah ini bagus. Ini bagus. Iya, setnya udah Kalau bagus. ini semua dapat pakai crop nih dengan lighting ini dapat. Ini udah nggak dapat nih, udah malam. Udah malam. Ini juga fail. Iya, jadi failed. Ini lebih semua. kayak selesai nggak selesai kumpulkan. Iya. Kita ke Kinayah ya, adalah tim Sari Majid. Ya, dia tuh punya sangat amat keterbatasan, jadi kayak bajunya sangat sedikit yang bisa gue pakai untuk foto editorial gitu. Jadi gue arahin, makanya anaknya Tapi tuh belum simple. salah arah dia. Nah, enaknya Nggak dia kayak kosong. Andina Melia. Iya, kosong. Heeh. Enaknya dia kosong Cakep. gitu. Nah, jadi itu yang membuat gue sangat mudah berkomunikasi dan ngedirect dia. Gitu, dia tuh gampang banget. Terus akhirnya yang memungkinkan gue suruh cari, suruh beli. Dia ini selfie sendiri, foto sendiri di lotek. Wow. Prepare cepet
banget, cepet banget. Jadi kayak tiba-tiba dia di loteng gitu ya di rumahnya itu. Terus gue bilang, Kinaya punya kain putih? Punya Kak. Gak nyampe 5 menit tiba-tiba udah ada tuh kain putih. Dan Parah. ini dia melakukan ini lagi ulangan loh, di tengah ulangan. Tiba-tiba dia kayak, Kak aku ngerjain ulangan bentar ya. Lagi Berarti gue beneran pengen. Itu dia. Tapi Nah, dari sini kelihatan Kelihatan yang banget kayak dia dia mendengarkan foto tuh banget. have fun banget cuy. Iya. Makanya tadi dia ngomong lagi ulangan nggak kelihatan. Kita next to nih tim siapa nih yang terakhir? Tim Rizal. Kok bisa Rizal. gini? Kok bisa gini sih Zal bajunya? Mukanya baby tapi bajunya om-om Iya, gitu. tua banget bajunya om-om. Zarvin. Sebenarnya udah ada konsep dan segala macam yang dia berikan, dan aku juga udah ngasih beberapa referensi buat dia, udah mengarahkan dia outfitnya dia. Cuman ada satu sisi dimana dia itu sama kayak Mika. Gue pengen ini dulu deh, yang menurut dia cocok dulu baru kirim ke aku. Udah jadi Gitu. Yang udah jadi gitu. Iya, padahal kan maksudnya kita biar lo nggak capek-capek Iya, dan sebelum lo masuk ke dunia ini, mending lo belajar komunikasi sama respect aja lah dulu. Iya sih, benar. As a human. Iya benar. Setelah perdebatan yang sangat sengit antara para mentor, akhirnya Kak Andika sudah memutuskan Best Digital Fashion Editorial are Melissa, Amanda, Agung. Finally, ini adalah saat-saat yang sangat intens untuk para calon new face karena para mentor dan juga Kak Andika akan langsung mengevaluasi mereka satu persatu melalui video call. Dan yang paling menegangkan lagi adalah mereka akan langsung diberitahu keputusan finalnya. Siapa aja sih yang masuk ke dalam Top 12 POMS 2? Penasaran kan siapa aja yang bakal masuk ke offline development? Langsung aja nih. Iya, kita mau ini aja evaluasi secara general, terus nanti kita kabarin keputusannya gimana. aku sih yakin kamu punya potensi gitu. Cuma kita nggak tahu nih gitu ke depannya gimana gitu. Nah, tapi kesininya tuh kamu berhasil lebih ngebuka walaupun belum ngebuka banget, tapi bagus ada progres. Amanda nih kira-kira bener-bener akan mau serius berkarir di modeling sampai sejauh-jauhnya nggak? Aku pengen serius di sini, and I wanna know where my potential is di sini gitu, kayak gitu. Andina. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaanku nih, kamu ngerti fashion pictures nggak sih? Kamu tolong buang mindset dimana kamu cuma kerja aja, tapi kamu memang benar-benar harus mendedikasikan diri kamu terhadap fashion kalau kamu memang mau jadi model. Sebenarnya pengen banget ya Kak ada di Persona. Kemarin itu mungkin gara-gara Dina kebagi-bagi fokus kali Kak. Ya kemarin kan Dina juga lagi mikirin ini kuliah kan, awal-awal kuliah terus Dina juga kemarin kan sempat waktu development nggak sama sekali dapet ilmu dari kakak gara-gara kita lagi sibuk foto-foto kemarin. Jadi kayak kebagi-bagi dan kepecah, dan pas foto yang digital kemarin Dina juga belum ngerti sama sekali dan Dina nggak tahu gitu Kak. Nah itu Andina maksud aku, kalau kamu nggak ngerti, kamu belum bisa, itu harus dikasih tahu justru. Jadi kita bisa develop. Itu sih masalah komunikasi sih Andina sebenarnya. Bukannya ngumpet. Ya jadi waktu aku awal ngeliat Andina, aku kayak nih bisa ke Eropa nih gitu. Tapi pas kesini berhadapan sama anaknya, ini di Jakarta aja susah nih kayaknya gitu, ngerti gak sih? Udah siap belum? Ya, Menurut Tante Sena keterima nggak sih? nggak tahu. Sebenarnya keterima nggak? Kemarin udah maksimal belum? Rada ya, belum begitu maksimal banget sih. Kenapa bisa Kenapa? begitu? Kenapa? Aku masih bingung. Aduh, bagus bang. Bingung kenapa? Nanti kalau kerja nggak bisa, masih bingung. Udah harus pinter Tante Sena. Bingung nentuinnya apa baju outfitnya gitu loh. Itu siapa yang bikinin? Yang Fotoin. idein kreatif itu siapa? Kak Unggul. Nah kalau aku ngerasa sih ini sih problemnya adalah Dilan tuh belum ngerti fashion tuh apa, dunia fashion tuh apa, industri modeling apa, terus seleranya Dilan tuh belum kebangun untuk apa ya,
artistiknya fashion gitu. Dilan layak dikasih kesempatan nggak? Kalau menurut aku sih layak sih dia. Masih bimbang sih gue. Kenapa? Ya takutnya ngejarnya lama. Tapi sebenarnya dia potensial loh. Kalau misalnya dia bisa di-mentorin dengan oke, itu bisa jadi dia. Harusnya dia di bisa iya. menghasilkan yang lebih baik ya. Gue berharap kemarin lu gue yang megang. Ambil anak-anak ini yang gue sih. Daripada nggak kerawat, Iya, kita maksudnya- rawat. Kan ada porsinya masing-masing. Jadi kalau menurut Rizal, Dilan sebenarnya layak. Menurut gue layak. Iya, based on apanya dulu. Coba. Kalau Aduh, nggak kalau enak. dari lu apa? Del, kalau dari lu apa? Iya mesti ya banyakin referensi lagi, terus habis itu lebih ngebuka dirinya lagi lah gitu. Gila ini Fadel sama Rizal jadi berdebat gara-gara Dilan. Dilan, mending lo yakinin ke kita selayak apa lo untuk datang ke Jakarta. Aku sih nggak setengah-setengah Kak. Hai Fiorenza. Halo Kak. Vio emang susah berkomunikasi sama orang ya atau gimana? Iya lumayan susah. Kalau kamu photoshoot kok kamu lagi fashion show banyak orangnya loh, banyak yang harus bekerja sama dengan kamu loh. Dan kamu face off-nya. Jadi ketika kamu tidak bisa bekerja sama, nanti ketangkep di kamera, terus hasilnya apa? Sangat disayangkan, kamu kadang harus aku kejar dulu, baru kamu dengerin. Hai, sorry. Hai Melia. Oke, Melia. Jadi sebenarnya aku mau evaluasi kita dari challenge kemarin sampai mundur ya alurnya. Nah, yang evaluasi kemarin aku sebenarnya cukup kecewa tuh sama cara kerja kamu. Nah, cara komunikasi kamu sangat disayangkan gitu. Kamu tuh hilang seharian, dimana anak-anak tuh semua kebanyakan tuh pada chat-chat gitu loh, chat-chat aku nanya gimana kebingungannya dan segala macam. Nah kamu tuh yang tipe orang yang hilang dulu tiba-tiba kirim foto. Aku ngerasa kamu cukup banyak banget harus belajar tuh Melia masalah yang kayak gitu. Jujur sejujur-jujurnya aku lumayan bingung apa yang harus aku perjuangkan untuk sampein ke Kak Dika gitu. Karena komunikasi nggak segitu bagusnya. Ya udah pokoknya intinya itu kan evaluasi, semoga menjadi pelajaran. Apa yang kita udah laluin kemarin semuanya jadi pelajaran. Mau jadi apapun kamu, semoga itu bermanfaat. Di-rotate dulu, Pak. Di-rotate kemana? Oh sorry. Lupa diituin. Oke, Pang, hari ini kita mau mengevaluasi yang kemarin. Oke, kalau dari aku, aku nggak tahu sih, lebih ke personality sih, Pang. Aku ngerasa kayak cara kamu ngomong suka agak bikin kita itu yang agak susah tuh untuk dikontrol. Kayak tadi misalnya di-rotate dong, Pang. Apanya yang di-rotate? Nah itu tuh, kayak gitu-gitu tuh nggak enak sih, jujur. Small things, tapi ketika klien denger, misalnya kayak entar di set gitu ngomong kayak, ini Pang, apanya ini? Gitu. Seberapa yakin lo dengan hasil lo yang kemarin bisa Membuat lo membuat lo yakin untuk masuk di top 12? Seberapa yakin? 80% I guess. Tapi lo ngerasa udah maksimal belum kemarin di photoshoot itu? I mean, aku kayak udah plan sama Kak Rizal dan segala-galanya. Jadi kalau misalnya dibilang belum plan sih enggak juga sih, karena kayak aku ngelakuin itu juga dipersetujuin kan sama Kak Rizal. Aku kayak tanya dulu sama mentornya, kalau misalnya memang udah oke, baru aku shoot gitu. Hai Isabel. Overall kamu udah ngerti nih apa yang mau kamu tunjukin di challenge ini. Kayak PR dari sebelumnya kan sebenarnya kamu udah tangkap kan, kamu lebih ngebawa menerima dan membawa body type kamu gitu, dan kamu menunjukkan itu di foto gitu. Jadi kayak udah tinggal aku poles dan aku tambahin dikit-dikit gitu. Cuman aku pengen banget sih kamu tuh lebih explore, maksudnya lebih komunikasi, lebih banyak bicara, lebih banyak ngasih tahu, Kak, di otak aku tuh ada ini, Kak, aku tuh pengen nyoba ini, Kak, aku nggak suka ini, aku suka ini. Aku lebih pengen banyak tahu tentang kamu soal itu sih. Halo Melisa. Hai Melisa. Kamu saya terang banget. Lalu tuh masih butuh banyak referensi tentang fashion, butuh banyak lebih tahu tentang industri fashion kayak apa. Ya aku sih senengnya karena kamu terbuka ya, jadi komunikasinya enak. Mau disuruh ngulang lagi, aku jelasin kenapa disuruh ngulang, kamu langsung nangkep. Menurut lo, gue akan ngomong apa? Ngomongnya bakalan gak enak sih.
Kenapa? Menurut lo kenapa? Karena kemarin aku kurang bertanggung jawab. Nah itu tuh Mik, gimana tuh nanti kalau kerja, kalau lo nggak bisa fokus dan nggak bisa, ya gue anggap kemarin lo kurang profesional ya. Kamu sebenarnya sepengen apa untuk ada di industri ini? Sepengen apa jadi model yang profesional? Iya. Pengen banget. Hai Nayotama. Halo Kak. Nggak banyak evaluasi sih, cuman tetap balik. Gua selama berkomunikasi sama lu itu lumayan nggak ribet, dan lu juga tipikal orang yang komunikatif ya? Iya, pokoknya komunikatif, dan lu juga kreatif juga orangnya, nggak batu, itu yang paling benar. Apa ya, dari awal gua kenal lo, terus yang ke challenge sebelum kemarin, nah itu tuh lumayan kayak aduh Nurin meragukan ya gitu. Nah pas challenge kemarin aku tuh berpikir kayak ini yuk saatnya Nurin membuktikan kamu kebanyakan manuver gitu. Itu yang membuatku kayak aduh kenapa sih dia ribet banget diurusinnya gitu. Knowledge kamu tentang fashion itu masih kurang, tapi aku sangat mengapresiasi kelebihan-kelebihan kamu. Nisrina. Ini kali ya. Iya. Oh, iya. Ya udah, dari hasil photoshoot kemarin apa ya? Kayak sayang sekali kita tidak melihat Nisrina keluar dari zona dimana kita pertama kali ngelihat Nisrina. Gue masih melihat Nisrina dengan katalognya. Fashion. Iya, tapi soul kamu yang nggak tahu kenapa nggak bisa kerubah tuh dari foto itu. Hai Kinaya. Hai Kinaya. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin aku dari pertama kali kenal kamu di Zoom meeting dengan sampai hari ini, aku tidak melihat kamu perubahan yang signifikan gitu. Tapi aku sangat menghargai effort kamu. Apapun hasilnya itu sudah kita pertimbangkan dengan baik. Semoga itu menjadi yang terbaik buat kamu. Aku minta tolong banget untuk jangan disia-siain semua kesempatan yang udah pernah Persona kasih atau bagaimanapun juga. Yang kemarin-kemarin. Dan yang akan datang. Congrats ya. Congrats. See you di base camp. Aku bisa ngeliat potensi kamu sih, jadi sampai ketemu di Jakarta, Andina. Tarik nafas. Minum dulu deh. Gak apa-apa, it's okay. Dan sebenarnya tantrum jangan dong. Yuk bisa yuk. Unggul, makasih lo udah dibantuin selama ini. Dikasihkan ke Antasena. Ya. Terima kasih lo atas bantuannya Antasena. Masuk. Dia layak dikasih kesempatan. Bakal ngejaga terus. Iya Dilan. Cepat. Iya. Oke, dikabulkan Dilan. Jangan kecewa. Terus belajar. Terus jangan stop prosesnya sampai sini doang, apapun hasilnya nanti. Ya paling dekat berarti tetap semangat buat offline development di Basecamp Persona sebagai top 12. Selamat. Dia bingung. Selamat. Untuk sekarang mungkin belum waktunya kamu, Pam. Jadi memang belum bisa untuk masuk ke top 12 gitu. Nggak apa-apa ya, Pang. Belum berjodoh mungkin. Maaf, kesempatan kamu untuk stay di Bali tidak bisa lama-lama. Karena kamu harus ke Jakarta. See you. Oke, jadi Isabel, kita tunggu di Basecamp Persona. See you. Congrats, see you. Biasa lebih semangat lagi ya. Karena kita akan bertemu di Jakarta. Tuh. Kita pegang omongan kamu.
Pokoknya kamu siap-siap, siapin mental, siapin diri buat ke Jakarta. Congrats. Jadi masuk Kak. Iya Masuk ke top 12. Kamu masuk ke top 12. Siapin tenaga, siapin energi yang banyak, terus semangat karena kamu akan ketemu sama kita di base camp di top 12. Jangan putus asa. Semoga yang kemarin-kemarin itu berguna untuk kamu, berguna untuk karir kamu di kedepannya, berguna untuk kamu start di base camp kita, di quarantine, di offline. Karena kamu masuk ke top 12. Oke. Gua ajak jalan-jalan lo ke rel kereta. Nggak apa-apa gitu, jangan putus asa. Siapin tenaga dan mental. Ya, siapin tenaga dan mental karena nanti kamu OTW Jakarta. Masuk ke top 12. Congrats, Kinaya. Sampai ketemu nanti. See you. Dadah, gemes banget. Jadi Nisrina Dari semua pertimbangan kita mau say sorry gitu. Mungkin ini bukan jalan kamu. Mungkin next time, mungkin kita ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan patah semangat, jangan putus asa, keep going. Jadiin ini semua pembelajaran buat kamu. Iya. Ini kan kamu jadi tahu apa yang harus kamu pelajarin lagi. Semoga semuanya bermanfaat. Gitu, Nisrina. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Kak. Thank you ya kontribusinya ya. Terima kasih. Thank you Nisrina. Semangat. Tetap semangat. Semangat. Sorry ya Mel ya. Maybe next time. Pak. Link nggak? Iya, silakan. Thank you ya Mel ya. Thank you Mel. Top 12 are Agung Brahmanta, Amanda Green, Andina, Antasena Ranu, Dilan Arman, Fiorenza, Isabel Willy, Melissa Forris, Mika Patrick, Nayotama, Nurin Rahma, dan Kinaya. Selamat ya buat kalian yang udah masuk ke tahap top 12. Sampai bertemu secara langsung di fase offline development di Basecampnya Persona. Untuk kalian yang belum keterima, tetap semangat dan berbanggalah. Kalian tuh hebat banget. Berakhir sudah akhirnya fase pertama POMS 2. Kita akan segera memasuki ke fase kedua. Kira-kira mereka mampu nggak ya melewati rintangan yang terjadi di offline development? Dan siapa sajakah yang akan menjadi Persona New Face? Saksikan terus Persona Online Model Search 2 YouTube series dan see you soon. Bye. Melia, jujur memang aduh bingung. Jujur sebelumnya memang kamu nggak masuk ke top 12. Memang udah ada list top 12 based on dari evaluasi kemarin gitu. Tapi tadi aku pribadi masih ngerasa ganjel dan tadi udah ngobrol juga sama yang lain. Buat kamu, kita pengen kasih kesempatan dan kasih wildcard untuk ke Jakarta untuk development. Lebih parah daripada kaget tangannya. Iya. Aku pribadi ngelihat kamu masih punya potensi dan aku pengen kasih wildcard buat Nisrina. Jadi sampai ketemu di Basecamp Persona, gaspol lagi ya. Ya. Oke, thank you Nisrina. Thank you.